Baik, ahlan wa sahlan semuanya, Masya Allah. Gimana, kif haluk akhi? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Abu Ahmad, Abu Fatimah ini luar biasa. Salah satu pelajar yang konsisten, Abu Fatimah dan juga Abu Ahmad. Teman-teman di sini yang kembali memunculkan semangat belajar bahasa Arab anak mereka-mereka ini. Luar biasa. Jadi apa kira-kira topik yang ingin kita bahas ini pada malam hari ini? Insya Allah di tin kafi. Mungkin Ustaz, topik yang kemarin sudah sudah sempat dikemukakan itu terkait memahami Al-Qur'an dari pendekatan bahasa. Dikarenakan tentunya apabila kita ingin memahami Al-Qur'an dengan lebih jauh, tentunya kita harus paham dengan bahasa Al-Qur'an. Mungkin itu latar belakangnya. Insya Allah. Akhiran mungkin bisa dikasih mukaddimah atau apa toh? Pertanyaan Ustaz ya terkait Tidak, tema. mukaddimah topik kali ini. Jadi memahami Al-Quran melalui pendekatan kebahasaan. Mungkin antum punya prakata untuk topik ini sebagai mukaddimah lah. Sebelum mungkin nanti saya masuk. Karena lebih ke pertanyaan sih, sebenarnya sudah ada pertanyaan dari rumah juga ini. Ada. Baik. Oke, mungkin saya kasih sedikit Ya. semacam prakata ya atau mukaddimah pendahuluan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya memang ini satu hal yang patut untuk kita sadari ya. Artinya para penuntut ilmu tidak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa melalui pendekatan kebahasaan. Artinya bahasa ini kan, maksud saya di sini bahasa Arab, menjadi bahasa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan. Jadi dahulu bahasa Arab itu bahasa kaum tertentu. Tapi setelah Al-Quran turun, bahasa Arab ini adalah bahasa umat Islam, bukan bahasa kaum tertentu. Mengapa? Ya karena Al-Quran adalah pedoman, petunjuk, dan tidak mungkin kita sebagai seorang muslim memahami Al-Quran secara mendalam tanpa memiliki basic penguasaan terhadap bahasa Arab. Nah, bahkan makna yang saya sampaikan ini juga sudah sempat disinggung oleh sejumlah ulama salaf kita. Misalnya saja Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau anhumah. Beliau pernah berkata sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, at-tafsiru ala arba'ati aujuh. Bahwa tafsir itu memiliki 4 cara. Apa saja 4 cara itu? Di antaranya yang beliau sebutkan adalah wajhun ta'rifuhul Arab min kalamiha. Cara pendekatan yang memang dikenali oleh bangsa-bangsa Arab melalui bahasa mereka. Nah, maka dari sini kita sangat menyadari bahwa Al-Quran itu tidak mungkin bisa kita pahami tanpa memiliki dasar kebahasaan. Demikian juga ungkapan Ibnu Taimiyah yang sangat populer ya, yang di dalam kitab beliau itu, beliau sebutkan al-iqtida atau iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim. Kata beliau, fa inna nafsal lughatil arabiyyah fardun wajib. Karena mempelajari bahasa Arab itu ya satu hal yang diwajibkan. Mengapa? Kata beliau, karena Al-Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami bahasa Arab. Ada juga satu ungkapan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Mungkin saya bacakan ya redaksinya. Kata beliau, "Faman arada tafahumahu", siapa saja yang ingin memahami Al-Quran, "famin jihati lisanil arabi yufham", maka harus melalui perantara bahasa Arab. Wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah. Dan tidak mungkin kita bisa memahami, mendalami, dan mentadaburi Al-Quran kecuali melalui bahasa Arab sebagai bahasa dasar Al-Quranul Karim,
Sebagaimana yang Allah katakan, bilisanin arabiyyin mubin, menggunakan bahasa Arab yang nyata. Nah itu sedikit dari anak. Mungkin antum bisa menambahkan terkait dengan Kayaknya harus dipancing Ustaz baru bisa connect. Dan ada juga Ustaz dapat faedah Ustaz dari ada kitab yang Anda sempat baca. ya kitab apa itu? Di situ ada ucapannya Imam Suyuti rahimahullah taala di dalam syarah beliau, Syarah apa itu? ya, di syarah Alfiyah beliau Ustaz. Itu beliau mengatakan qad ittafaqa al ulama'u ala anna an-nahwa tuhtaju ilaihi fi kulli fannin min fununil ilmi. Imam Suyuti di situ beliau berkata, para ulama, sungguh ulama telah bersepakat bahwasanya ilmu nahwu ini dibutuhkan pada setiap dari berbagai macam cabang ilmu. Betul. La siyama beliau melanjutkan, la siyama tafsiru wal hadits. Terlebih lagi terkait cabang ilmu tafsir dan hadis. Kemudian beliau tambahkan lagi, fa innahu la yajuzu li ahadin ay yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna maliyan bil arabiyyah. Maka beliau mengatakan sesungguhnya tidak boleh untuk seseorang itu berbicara atau membahas terkait Al-Quran sampai dia itu menjadi orang yang menyeluruh menguasai bahasa Arab. Kemudian beliau lanjutkan, lianna al-Qur'ana Arabiyyun wala nafhamu maqasidahu illa bima'rifati qawaidil Arabiyyah. Lebih kayak seperti itu. Luar biasa, ini faedah yang sangat berharga. Faidatun nafisah kalau orang Arab bilang. Dan mungkin saya tambahkan ya terkait dengan ungkapan beliau yang terakhir tadi, bahwa tidak mungkin seorang itu bisa menafsirkan Al-Quran kalau dia tidak memahami bahasa Arab kan. Artinya dia punya pengetahuan yang komprehensif terhadap kebahasaan. Ungkapan itu juga mungkin pernah disampaikan oleh Imam Malik. Kata beliau, la uta bi rajulin yufassiru kalam Allah azza wa jalla wa huwa la ya'rifu lughat al-Arab illa ja'altuhu nakalan. Aku tidak didatangkan seseorang yang kemudian menafsirkan ayat-ayat Allah tanpa memiliki dasar bahasa Arab, kecuali saya akan menghukumnya. Nah, ini semacam peringatan keras dari para ulama kita memang. Artinya jangan kemudian seseorang itu berusaha untuk menafsirkan sebuah ayat tanpa memiliki basic bahasa Arab. Makanya memang korelasinya sangat jelas ya, antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Makanya kan tadi topik yang diangkat adalah memahami atau mendalami Al-Quran melalui pendekatan kebahasaan. Artinya korelasinya sangat jelas dan gamblang. Mungkin Abu Fatimah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Santai saja ya. Jangan izin minum Ustaz. Iya, ini kan tongkrongan ilmiah. Mungkin ini satu ayat yang muskilah bagi orang awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Di situ kan ada dua hal, di mana Allah memerintahkan malaikat bersujud. Dan di situ ada alat pengecualian illa. Kemudian yang dikecualikan itu apa? Iblis. Dan maksudnya dari dasar bahasa yang kita pahami, sesuatu yang dikecualikan itu mustahil minum itu dasarnya itu yang Anda pahami bagian dari mustasna, bagian dari mustasna minhu. Jadi seakan-akan ini kalau orang awam baca itu iblis merupakan bagian dari malaikat. Dan saya kira di kalangan orang awam memahami seperti ini. Jadi seakan-akan syaitan itu mungkin dulunya adalah malaikat. Maksudnya kita bagaimana dari segi bahasanya untuk memahami yang semacam ini. Baik.
Firman mungkin punya satu dua jawaban. Johana ingatkan saja Ustaz. Mustasna mungkoti. Istisna mungqati ya. Itu saja. Baik. Baik. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, bagaimana kita bisa memahami bahwa jin itu bukan bagian dari malaikat? Karena memang yang populer bahwasanya jin itu adalah bagian dari malaikat. Padahal Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Jadi ada tambahan, kana minal jin. Iblis itu ya bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat. Namun kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Lantas kenapa kok perintahnya hanya kepada para malaikat saja? Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Kenapa tidak disebutkan jin di situ? Kan gitu. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ada yang punya maklumat atau apa? Baik, wallahu alam, sebatas pemahaman yang Anda tahu dan bacaan yang sudah pernah Anda tengok di beberapa buku tafsir, bahwasanya jin ini memang dahulunya dekat dengan para malaikat. Bahkan disebut di sebagian tafsir hayyun minal malaika. Jadi mereka itu semacam sebuah komunitas yang memang dekat dengan para malaikat. Sehingga ketika ada perintah kepada para malaikat, secara otomatis mereka juga dimaksudkan dalam ayat itu untuk bersujud. Nah, maka tidak perlu lagi kemudian Allah Azza wa Jalla mengucapkan wa idz qulna lil malaikati wal jinni atau wa iblis. Karena perintah sujud itu memang sudah ditujukan kepada jin dan para malaikat atau iblis dan para malaikat. Karena memang iblis itu bagian dari jin yang artinya bukan bagian dari malaikat, dan mereka adalah orang-orang yang atau makhluk yang dekat dengan para malaikat, sehingga Allah tidak mengulangi atau tidak menyebutkan jin atau iblis pada ayat tersebut, hanya mencukupkan pada ungkapan malaikatnya saja. Kemudian bisa dari sini kita pahami bahwa istisna di situ adalah istisna munqati. Bahwasanya iblis itu bukan bagian dari malaikat. Gitu. Kecuali kalau kita katakan istisnanya muttasil, berarti iblis bagian dari malaikat. Cuman kalau kita memahaminya seperti itu, istisnanya muttasil, kita akan dihadapkan dengan ayat surah Al-Kahfi. Wa kana minal jinni. Iblis itu bagian dari jin. Bagaimana kita bisa menjawab ini? Kan gitu. Sehingga pendekatan yang pertama tadi itu saya rasa lebih aula, lebih utama untuk kita ambil, sehingga kita tidak bertabrakan dengan tekstual ayat yang menyebutkan bahwa iblis itu bagian dari jin. Kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin diralat dari Anda memahami bahwa kalau seandainya seseorang membaca ayat tersebut, tidak salah di surat Al-Baqarah salah satunya. Iya, Al-Baqarah. Terjemahan dari ayat tersebut tidak mencukupi dengan terjemahan tersebut. Jadi harus mengetahui dari kaidah-kaidah bahasa Arab juga. Apa demikian, Ustaz? Iya, tidak mencukupi karena memang kita di dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu harus bersifat kolektif. Karena di ayat yang lain sudah dijelaskan secara tekstual bahwa mereka itu bagian dari jin. Sehingga ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan ayat dengan ayat. Sehingga prinsip nahwu itu ya mengikuti arah ayat Al-Qurannya gitu. Berarti tidak cukup cuma nahwunya toh, tapi harus ada perangkat yang lain lagi. Ya betul, memang seperti itu. Jadi nahwu ini kan cuma sebagai salah satu sarana. Salah satu sarana, bukan berarti semua sarana ada di situ. Ketika seorang menguasai nahwu berarti dia pandai untuk menafsirkan ayat Al-Quran secara mutlak. Tidak. Ada piranti-piranti lainnya yang perlu kita gunakan untuk memahami ayat. Nahwu atau kebahasaan ini hanya bagian kecil dari salah satu piranti-piranti tersebut. Nah itu. Banyak piranti-piranti atau perangkat yang perlu kita pelajari. Betul, kita pelajari, dan ini sudah jelas di dalam kaidah tafsir Al-Quran. Nah, saya kasih contoh juga ya. Ketika seseorang itu
menjadikan bahasa itu sebagai salah satu piranti yang digunakan tanpa merujuk kepada tafsir para salaf. Nanti mesti akan terjerumus dalam kesalahan di dalam penafsiran, bahkan menyelisihi ijma' ahli tafsir. Nah, makanya ini satu hal yang harus kita waspadai ya. Bukan berarti ketika kita mengatakan bahasa Arab itu menjadi salah satu sarana untuk memahami ayat suci Al-Quran, bukan berarti bahasa Arab itu satu perangkat yang bersifat absolut. Tidak. Jadi kita harus pahami bahwasanya bahasa Arab itu menjadi salah satu bagian dari piranti perangkat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada sebagian ulama bahasa Arab yang memang keliru di dalam menafsirkan ayat akibat apa? Bertumpu pada ilmu bahasa Arab. Misalnya ketika menafsirkan salah satu ayat di surah Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Ketika Allah menurunkan hujan di saat Nabi SAW perang dengan para sahabat, hujan ini diantara tujuannya adalah agar kaki-kaki para sahabat itu kuat dan tegak, tidak kemudian ambles masuk ke dalam pasir. Karena ketika hujan diturunkan, air bertemu dengan pasir, pasir itu akan menjadi kuat, menjadi lebih padat, sehingga kaki-kaki mereka itu tidak ambles ke dalam, sehingga nanti muncul power dan kekuatan ketika melangkahkan kaki-kaki mereka. Nah, ada sebagian ulama bahasa Arab yang menafsirkan bahwa yuthabbita al-aqdam itu bukan maksudnya menguatkan, memperkuat kaki-kaki para sahabat untuk melangkah menuju musuh-musuh mereka. Tapi maksudnya adalah maknawi. Artinya Allah akan menurunkan, memberikan kesabaran kepada mereka sehingga mereka mampu untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, tafsir ini kenapa beliau lakukan? Karena bertumpu pada makna atau piranti bahasa Arab tanpa merujuk kepada penafsiran para ulama salaf. Sehingga beliau menafsirkannya melalui pendekatan majaz. Padahal yang dimaksud itu adalah hakikah. Makanya At-Tabari ketika mengutip pendapat ini, beliau mengingkarinya. Beliau pendapat ini bertumpu pada pendekatan kebahasaan dan ini adalah keliru karena menyelisihi tafsir para sahabat, tabi'in dan ulama lainnya. Nah, maka sekali lagi bahasa Arab itu memang penting untuk kita gunakan menjadi salah satu alat menafsirkan ayat suci Al-Quran, namun bukan berarti itu alat yang bersifat absolut mutlak. Sehingga kita tidak tengok lagi tuh perangkat-perangkat atau sarana-sarana yang lain. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Gitu. Topik-topik selanjutnya boleh diangkat nih terkait perangkat-perangkat yang lain. Ya mungkin ini juga beberapa hal yang perlu kita pahami ya, terkait dengan tafsir menggunakan pendekatan kebahasaan. Jadi ada dalam istilah bahasa Arab itu lafzun mushtarak. Pernah dengar ya? Nah. Satu kata yang bisa memiliki dua makna atau lebih. Seperti kalau dalam bahasa kita itu disebut dengan homonim. Hak. Hak itu kan terkadang bermakna hak orang, terkadang bermakna hak sepatu. Nah, itu namanya homonim, lafzul mushtarak. Nah, ketika kita ingin menafsirkan sebuah kata di dalam Al-Quran, yang kata ini masuk pada kategori lafzul mushtarak, homonim, maka kita harus melihat makna yang lebih dominan. Dan itulah yang kita pilih. Saya kasih contoh di dalam surah An-Naba, la yadzuquna fiha bardaw wala syarabah. Ketika menceritakan penghuni neraka, Allah katakan mereka tidak merasakan bardan wala syarabah dan tidak pula minuman. Apa tafsir bardan di sini? Sebagian ahli tafsir menyebutkan bardan di sini maknanya adalah an-naum. Dan ini keliru. Mengapa keliru? Karena makna
yang populer dari kata bardan itu adalah dingin. Meskipun memang naum itu bagian dari makna bardan, tapi itu makna yang jauh, makna yang langka digunakan oleh bangsa Arab. Tidak mungkin kemudian kita menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan makna-makna yang jauh, lalu kita meninggalkan makna-makna yang dekat. Nah, ini satu prinsip juga yang perlu kita ketahui. Demikian juga prinsip lainnya, jangan menafsirkan sebuah kata di dalam ayat suci Al-Quran dengan makna-makna kontemporer. Saya kasih contoh, kata zarrah di dalam Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kerap kali diterjemahkan zarrah ini dengan atom. Kan gitu. Nah, ini terjemahan yang keliru dan tafsiran yang tidak tepat. Karena zarrah itu kalau dimaknai atom, ini adalah makna yang kontemporer dan tidak pernah diketahui, dikenali oleh bangsa Arab di masa turunnya wahyu. Dan di masa turunnya wahyu itu, zarrah itu yang lebih kepada makna-makna yang digunakan oleh bangsa Arab di masa itu. Di antaranya adalah an-namlah as-saghirah, semut yang kecil. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan buruk atau baik seberat semut yang begitu kecil, dia akan melihat balasannya. Ini juga diantara kekeliruan sebagian para mufakir, orang-orang intelektual pada hari ini yang mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan makna kontemporer. Saya kasih contoh misalnya, sayyarah. Apa artinya sayyarah? Mobil kan? Kalau makna kekinian mobil. Tapi di Al-Quran tidak mungkin kemudian kita tafsirkan waja'at sayyaratun, datang mobil. Karena mobil itu istilah yang baru, makna yang baru dimunculkan pada hari ini. Maka tidak mungkin kemudian kita menafsirkan sebuah kata atau ayat dalam Al-Quran menggunakan makna-makna yang baru muncul, yang diistilahkan dengan lafzun atau ma'nan muhdas atau muwallad. Nah, itu diantara prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui ketika menggunakan piranti bahasa untuk mencoba menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, mungkin ada faedah-faedah lain Masya Allah dari Abu Ahmad ini, Abu Fatimah. Coba kasih sedikit apa Ini Ustaz, apa info dari kutub turas. Ya. Terkait yang tadi Ustaz, Ya. menggunakan ketika mengertikan sesuatu tapi menggunakan sesuatu yang jauh dari yang Makna jauh. Makna yang jauh. Karena juga sempat baca Ustaz ini di kitab Tornado Ustaz. Masya Allah, ini coba-coba faedahnya. Ini ungkapannya beliau Ibnu Hisham, beliau mengatakan wasti'malul ajnasi al-ba'idati fil hududi ma'ibun 'inda ahli an-nazar. Itu penggunaan sebuah penggunaan pengertian yang jauh ketika mendefinisikan sesuatu itu aib menurut para peneliti begitu. Ahli nazar siapa di situ ahli nazar? Sini anak tulis peneliti gitu yang ahli nazar itu biasanya diarahkan kepada ahli mantik. An-nuzar itu orang-orang yang ahli dalam ilmu mantik. Al-manatiqah. Dan memang mereka lah yang kemudian memberikan batasan-batasan definisi, bagaimana definisi yang benar, seperti apa karakternya, kriterianya. Dia harus definisi yang jami'un mani' misalnya. Nah, itu. Dan juga diantara kriteria definisi itu jangan memasukkan hukum di dalam definisi. Saya kasih contoh mungkin masuk ke dalam ranah usul fikih. Apa definisi wajib? Yang umum kita dengarkan apa kalau wajib itu? Ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi, kan? Sebuah perbuatan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ini namanya hukum. Asar, efek, dampak dari wajib itu sendiri. Dan itu bukan definisi. Kalau menurut ahli mantik, nggak tepat. Itu menjadi sebuah definisi al-wajib. Jadi wajib itu ya ma umiru ala wajhi luzum.
itulah wajib definisinya. Nah begitu. Jadi kembali ke redaksi tadi, ahlun nazar itu Allah alam yang anda pahami itu ahli mantik, dan mereka yang kemudian memang memiliki bahasan-bahasan seperti ini, memberikan kriteria-kriteria khusus untuk definisi seperti apa definisi yang baik begitu. Tapi bagus tadi terkait dengan al-ma'ani al-ba'idah ya, makna-makna yang jauh. Ketika ada makna yang dekat, maka memang tidak sepantasnya kita menarik makna yang jauh. Atas dasar apa kita meninggalkan makna yang dekat ini gitu. Kecuali kalau memang homonim itu, lafzul mustarak itu memiliki dua makna yang sama kuat, sama populer, sama dekat. Nah ketika itulah baru bermainnya karena ijtihad para ulama untuk mengambil salah satu makna yang mungkin lebih kuat karena ada indikasi-indikasi tertentu. Nah begitu. Misalnya makna qur' di dalam ayat. Salah satu qur', apa itu qur'? Apakah haid ataukah tuhur? Nah ini dua makna yang memang sama-sama kuat, sama-sama dekat, dan digunakan secara luas oleh bangsa Arab di masa itu. Makanya muncullah kemudian perselisihan para ulama terkait memaknai ayat tersebut. Apakah salah satu athhar atau salah satu hiyad. Nah begitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Ya, cuman mau tanya satu apa? Urgensi cabang ilmu bahasa Arab balago. Ya, di Palu ini kan kayaknya kurang sekali. Kebanyakan dipelajari itu sorof, nahu. Itu balago sendiri bagaimana? Urgensinya dan ketika kapan layak kita masuk ke pembahasan tersebut. Ya, taib. Allah alam ilmu balaghah ini satu disiplin ilmu atau cabang ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu memiliki kurang lebih 12 cabang. Di antaranya ilmu balaghah. Yang terpenting ada 3 kalau menurut sebagian masyayikh yang pernah saya dengarkan di Saudi Arabia. Mereka menyebutkan nahwu, sorof, balaghah, dan matnul lughah. Nah, jadi balaghah itu bagian dari ilmu yang memang penting untuk dipelajari sebenarnya. Ya, cuman kebanyakan di antara kita ini ketika belajar hanya membatasi pada 2 cabang ilmu, nahwu dan sorof. Tidak kemudian lanjut naik tingkat ke ilmu balaghah. Karena memang ilmu balaghah itu ya bisa kita katakan lebih sulit untuk dipahami dibandingkan nahwu dan sorof. Karena nahwu dan sorof ini dasar. Sorof itu kan bagaimana memahami sebuah kata itu atau bagaimana bisa kita menggunakan kata itu sebelum dimasukkan ke dalam sebuah kalimat. Apakah fa'il ataukah maf'ul ataukah fa'lan, apakah akil yang mau digunakan ataukah dharib ataukah madrub atau. Nah ini kan perannya ilmu sorof. Kalau ilmu nahwu itu ya perannya ketika sudah masuk di dalam kalimat terkait dengan akhir-akhir ya kata, perubahannya kan gitu. Nah kalau balaghah lebih dari itu, lebih dari kepada keindahan susunan kalimat yang kita buat di dalam menarasikan sesuatu. Nah itu. Dan memang sangat penting ilmu balaghah itu. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran secara mendalam tanpa mengetahui perangkat ilmu balaghah. Saya kasih contoh. Ketika kita membahas sebuah ayat di dalam surah Al-Fatihah. Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan pola yang tidak umum. Mestinya pola yang jauh lebih umum itu na'buduka. Kan gitu. Subjek lebih awal daripada objek. Kan itu pola yang dasar sekali di dalam bahasa Arab. Subjek baru objek. Tapi kenapa kok di dalam ayat ini Allah menukar polanya? Justru objeknya dulu baru subjeknya. Iyyaka na'budu. Maka yang bermain di situ ya ilmu balaghah. Kemudian yang bisa menggali apa tujuan, apa makna yang tersirat, tersembunyi dari pola yang terbalik ini. Kan kalau kita coba kaji lebih dalam, di dalam ilmu balaghah, secara khusus ilmu ma'ani, ada namanya at-taqdim wa at-ta'khir kan. Dan di antara tara'iq al-hasr, di antara cara kita membatasi sebuah makna, itu menggunakan perangkat pola taqdim dan ta'khir itu. Iyyaka na'budu. Pada dasarnya na'buduka.
Tapi ketika Allah mengganti polanya, memajukan yang sebenarnya diakhirkan dan mengakhirkan yang sebenarnya dimajukan, mesti ada maksud tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hasr, membatasi. Makanya di antara perangkat atau pola membatasi sebuah makna itu ketika kita menukar sebuah pola yang, atau kita balikkan sebuah pola untuk menghasilkan makna yang membatasi atau bersifat membatasi tadi. Makanya di dalam Mi'atul Ma'ani wal Bayan kan Ibnu Syihna katakan tariquhu nafi wal istithnahuma wal 'atfu wat taqdimu thumma innama. Di antara metode kita untuk membatasi sebuah makna itu menggunakan pola taqdim dan takhir. Mendahulukan sesuatu dan mengakhirkan sesuatu. Apa yang didahulukan? Mendahulukan yang memang sebenarnya diakhirkan dan mengakhirkan yang sebenarnya didahulukan. Ketika kita menggunakan pola ini, berarti kita memiliki maksud tertentu, yaitu menghasr, membatasi sebuah makna. Nah, kalau kita implementasikan, terapkan kepada ayat tersebut, iyyaka na'budu, apa yang Allah inginkan? Yang Allah inginkan adalah kita hanya menyembah Dia saja. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau Allah katakan na'buduka, kita tidak bisa membatasi itu. Kami menyembahmu dan kami mohon perlindungan kepadamu. Nah, tapi karena ini konteksnya awal Al-Quran, ya maka penting untuk dibuat semacam penegasan bahwa kita ini ya semata-mata hanya menyembah Allah dan juga semata-mata hanya meminta pertolongan kepada Allah. Nah, ini salah satu urgensi memiliki dasar ilmu balaghah, bagaimana kita bisa kemudian memahami sebuah ayat itu secara mendalam. Tidak hanya kulitnya saja, tapi sampai isi-isinya gitu. Nah, wallahu a'lam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita sebutkan, cuman karena waktu mungkin ya kasih satu contoh saja. Gitu. Cara di faidah tanya. Faidah-faidah mungkin yang bisa di Ini misal ayat kallamallahu Musa takliman. Iya. Kan ada yang sebagian kelompok yang membaca kallamallaha Musa takliman. Di situ diganti fa'ilnya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala fa'il dari kata kallama, mereka balik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadi maf'ul bih dan Musa yang dijadikan fa'il. Seakan-akan mereka mau menafikan. Gimana tadi susunannya? Kallamallahu Musa takliman. Kallamallahu Musa taklima. Itu aslinya kan kayak gitu ayatnya. Ya, asli. Terus yang dimaksud Yang mereka membacanya kallamallaha Musa takliman. Kallamallahu Musa taklima. Jadi yang fa'il di situ Musa. Terus tujuan mereka apa? Menafikan bahwasanya ada sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalamnya Allah. Kalau secara nahwu mungkin kita yang baru belajar ini iya juga ya. Wa kallamallaha Musa taklima. Jadi dibalik ya. Jadi Musa yang mengajak bicara Allah. Jadi Allah tidak bicara gitu maksudnya. Kalau faedah yang antum ini apa? Yang antum mungkin ingat mana lupa. Itu orang-orang mana yang membaca seperti itu, yang menafikan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Kallamallahu Musa taklima. Ada ini jawaban-jawaban. Oke lah, kita misalnya terima ya pendekatan yang mereka ambil. Wa kallamallaha Musa taklima.
Tapi kan sekali lagi kita memiliki keyakinan itu, prinsip itu tidak terbatas pada sebuah ayat. Terus bagaimana kita meninggalkan ayat-ayat yang lain yang secara tegas menyebutkan bahwa Allah memiliki kalam? Oke lah, kita misalnya dalam bab munadzarah ya, bab jidal itu ada namanya tanazul, mengalah. Tapi bagaimana kemudian kita ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang lain yang menegaskan bahwa Allah itu memiliki kalam? Apa contohnya ayat yang menegaskan Allah punya kalam? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kan jelas. Kalau kita mau, ini sudah kondisi terburuknya lah kita mengalah dengan menerima pendekatan yang mereka gunakan. Tapi bagaimana kemudian kita mau menjawab firman-firman Allah yang lainnya yang secara tegas mengatakan Allah memiliki kalam. Nah, itu. Silakan antum otak-atik itu ayat di surah Al-Maidah. Wa kallamallaha Musa atau An-Nisa ya, wa kallamallaha Musa taklima. Misalnya kalau misalnya boleh, cuma mungkin perlu kita gali lebih dalam apakah betul-betul boleh atau ada syarat-syaratnya. Nah, tapi oke lah seandainya boleh gitu. Wa kallamallaha Musa taklima. Oke. Tapi antum akan dihadapkan dengan ayat-ayat lainnya yang secara tegas mengutarakan bahwa Allah memiliki kalam. Nah, itu. Tapi kalau dari sisi pendalaman nahwunya ya mungkin perlu dikaji. Apakah benar-benar boleh wa kallamallaha Musa taklima? Kemudian yang kedua, dari sisi riwayat qiraah, tidak ada pembacaan seperti itu. Wa kallamallaha Musa taklima itu tidak ada. Kita bisa juga counter mereka dari aspek ilmu qiraat. Kalau kita buka ilmu qiraat, kita dalami, kita tidak temukan pembacaan wa kallamallaha Musa taklima mutawatir. Padahal kata para ulama al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Seperti Az-Zajjaj dan Al-Farra bahwa qira'ah itu ya sunnah turun-temurun yang diwariskan. Tidak bisa kemudian kita mengotak-ngatik hanya berdasarkan ilmu nahwu. Tidak bisa nahwu itu kemudian mengalahkan qira'at yang sudah diriwayatkan dari masa ke masa. Meskipun benar secara kebahasaan, tapi tidak benar secara ilmu Al-Quran. Gitu. Kan sama kayak Bismillahirrahmanirrahim kan? Ada beberapa aujuh itu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa aujuh yang boleh dibaca secara gramatika bahasa Arab. Tapi secara qiraat boleh tidak? Tidak boleh karena tidak ada qiraat seperti itu. Nah, begitu. Jadi kalau Anda bisa menjawab ya dari dua arah. Yang pertama dari ilmu tafsirnya karena memang kita memahami ayat itu kan secara kolektif. Kemudian yang kedua dari sisi ilmu qiraatnya. Artinya tidak ada kemudian sependek pengetahuan anak bacaan qiraat yang seperti itu wa kallamallaha Musa taklima. Ya, tapi mungkin dari sisi ilmu gramatikanya ya, silakan bisa dikaji lebih dalam apakah boleh mendahulukan Allah kemudian atau boleh menjadikan Allah sebagai objeknya kemudian Musa sebagai subjeknya atau tidak. Wallahu a'lam. Kembali lagi sampai apa ilmu nahwu itu dengan sorof tidak cukup untuk Tidak cukup. kalau sekadar nahwu kan kita iya ya, bisa juga seperti itu. Tidak cukup. Apalagi ketika nahwu itu kemudian atau sorof atau ilmu kebahasaan yang lainnya bertentangan dengan tafsir ijma para ulama, maka tidak bisa dipegang. Nah. Jadi bagaimana? Masih ada lagi tambahan? Cukup. Tidak apa-apa kalau mau dikupas lagi apa. Antum-antum mungkin kasih faedah, tidak ada masalah. Saya mendengarkan sementara.
Ini ada faedah juga dari Abu Ja'far An-Nahas terkait dengan ayat yang antum sebutkan tadi. Kata beliau, wa kallama Allah Musa taklima. Beliau mengomentari taklimanya. Kata beliau, masdarun muakkad. Wa ajma'a an-nahwiyyun ala annaka idza akkadta al-fi'la bil masdar lam yakun majazan. Lamma qala taklima wajaba an yakuna kalaman 'ala al-haqiqati min al-kalam alladhi yu'qal. Jadi faedah masdar itu diantaranya adalah untuk menafikan yang namanya majaz. Ketika sudah disebutkan masdar, maka majaz tidak memiliki tempat di situ. Berarti yang dimaksudkan adalah kalamun haqiqi. Dan ini menurut kesepakatan para ulama nahwu, kata beliau. Menutup jelas sudah Ustaz. Iya. Mau diotak-atik, mau diarahkan ke arah-arah lain. Alhamdulillah. Insyaallah. Jazakallahu barakallahu fiik. Barakallahu fikum insyaallah. Ustaz gimana? Boleh ya? Boleh kayaknya. Nanti di kesempatan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan. Kita persiapkan lagi tuh apa topik-topik. Kalau anda rasa sih topik-topik begini bagus. Biar kita menggali lebih dalam tuh terkait mana-mana ayat. Mungkin kalau fikih, hadis mungkin sudah. Tapi kita lebih kepada ini sekalian kita biar lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran tuh dengan cara mentadabburinya, memahami makna-maknanya gitu. Wallahu a'lam. Baik, dengan berakhirnya sesi nongkrong kita di malam hari ini, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.